Perkenalkan, nama lengkap saya Resti Adolfinomini dengan NIM 201080881, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Keseimbangan dalam pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan AE, C tambah S sama dengan C tambah I, S sama dengan I. F kali dalam kurung Y sama dengan F kali R. Kurva IF didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang keadaan seimbang. Berikut pergeseran kurva IS. Pergeseran kurva IS itu menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Dari ISO ke IS1, begitupun sebaliknya dengan investasi autonomus yang menurun. Pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dapat diseluruhkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan dalam pasar uang. Keseimbangan pasar uang sampai modal tercapai bila permintaan uang atau L telah sama dengan penawaran uang atau M. Jadi L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan, karena itu kurva LM miring ke atas. Pergeseran kurva LM. Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan dari LMO ke LM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang seperti berikut. Dampak pengeluaran. Pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama atau R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari YO ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisi atau fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetaan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi
kurva LM. Misalnya ketika terjadi peningkatan penyaluran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Sekian dan terima kasih atas presentasinya.